Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba yang dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudariku terkasih dimanapun Anda berada, prinsip membawa hidup dan mencari untung adalah dua hal yang berbeda. Dengan segala kekurangannya, orang yang mau membawa kehidupan selalu berprinsip bahwa kehadirannya di tengah-tengah orang lain setidak-tidaknya membawa berkat kehidupan. Sementara orang-orang yang selalu mau mencari keuntungan berprinsip, "Semoga saya mendapatkan suatu keuntungan dari kehadiranku di jalan ini atau di tempat tersebut." Ada orientasi yang sangat berbeda dari dua tipe manusia dengan prinsip-prinsipnya ini. Orang yang membawa kehidupan bagi sesamanya selalu berpikir tentang kebaikan sesamanya. Sedangkan orang yang mau mencari keuntungan selalu berpikir bagaimana sesama dimanfaatkan untuk keuntungan hidupnya. Saudara-saudariku terkasih, dalam ajarannya tentang gembala yang baik, Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah pintu kepada kehidupan. Di mana Yesus hadir atau berada, kehidupan manusialah yang ada dalam hati dan pikirannya. Hal ini dikatakannya untuk membedakan dirinya dari orang-orang Farisi yang selalu berpikir tentang keuntungan apa yang mereka dapatkan. Tipe orang-orang Farisi ini adalah baik kepada sesama manusia hanya untuk mendapatkan keuntungan dalam tanda petik bagi diri mereka. Maka Yesus menyebut orang-orang dengan tipe ini adalah pencuri kehidupan. Apapun caranya, keuntungan diri dan keluarga harus diutamakan. Yesus mengkritisi hal ini karena orang-orang Farisi adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dalam bidang agama Yahudi. Seharusnya sebagai orang-orang yang menyebut diri religius itu berpikir tentang keselamatan jiwa-jiwa, bukan tentang keuntungan pribadinya.
Orang-orang Farisi memang menciptakan banyak aturan dan hukum yang dibebankan kepada orang-orang lain. Namun hal itu bertujuan hanya untuk menciptakan kenyamanan diri mereka. Yesus melalui ajaran ini mengingatkan kita sebagai pengikutnya bahwa prinsip hidup adalah perutusan untuk membawa kehidupan sebagaimana Ia datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Apa yang ada di dalam hati Yesus adalah bagaimana semua orang atau semua manusia hidup dan diselamatkan. Bukan orang dimanfaatkan sebagai data keuntungan pribadi. Tentunya kita ini bukan pencuri kehidupan, bukan? Atau jika memang kita pernah ada dalam praktek-praktek demikian, ini saatnya kita bertobat dari merampok hak dan kehidupan banyak orang demi keuntungan diri sendiri. Saudara-saudariku terkasih, jangan pernah merasa minder karena kita tidak memiliki banyak hal dalam hidup untuk menjalankan ajaran Yesus bahwa kita perlu membawa kehidupan bagi sesama. Cukup saja kesederhanaan diri kita menjadi kekuatan untuk tidak merampok atau merampas hak-hak hidup sesama kita. Tuhan Yesus akan membuat niat dan ketulusan hati kita, diri kita yang sederhana ini untuk berbuat baik, menjadi berarti dan bermakna bagi kehidupan sesama kita. Teruslah membawa kehidupan bagi sesama, karena itulah pintu kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita semua.